Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita duduk di tempat ini, Bapak Ibu duduk di tempat itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat dalam kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di muka bumi ini yang tanpa bergerak, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Daun di tengah hutan saja yang kering kerontang jatuh, itu atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita puasa ini juga atas kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam puasa kita akan kita nikmati, kita rasakan nikmat dan lezatnya daripada berpuasa, yang isinya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang senang melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan baik zahir maupun batin. Insyaallah puasa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk rahmat seluruh alam. Semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga sudah mengenal cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, itu ada sebuah pohon itu dia menyambutnya Rasulullah. Itu bahasa Jawanya itu doyong-doyong begitu. Mantlung-mantlung itu kalau bahasa Indonesianya apa itu? Jadi menyambut itu. Dia rindu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berjanji, wa atakal utu yabki wa tazallal baina yadaika wastajarat ya habibi innaka dzabiyun nufuru. Subhanallah. Jadi yang kita baca berjanji ketika mahalul qiyam, itu kalau kita mengerti itu air mata meneteskan. Karena apa? Menyambut cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang mencintainya. Kita duduk begini, kita merasakan bersamanya. Maka ada di dalam berjanji juga, marhaban ya nurul aini, marhaban
Jaddal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairan da'i. Itu sebenarnya cahayanya Rasulullah itu. Dia mengiringi kepada kita yang sentiasa senang kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW selamat datang, silakan. Bagi siapa saja yang telah ingin mengenal Rasulullah SAW, itu melalui proses, yaitu untuk pengenalan daripada diri kita sendiri. Bahkan ingin mengenal Allah, itu harus juga ada prosesnya. Ada sebuah hadis, ini hadis qudsi, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Diartikan, barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, penjelasannya, man arafa nafsahu faqad arafa Muhammadun. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Muhammad. Wa man arafa Muhammadun faqad arafallah. Barang siapa yang mengenal Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dikenalkan. Faqad arafallah, maka dia akan mengenal Allah. Wa man arafallah, barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, jahlun nafsahu, bodohlah dirinya. Nah, ini pokok di dalam akidah ini. Yang hadis itu sangat muktabar. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi prosesnya, barang siapa yang dia mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengenal Nabi Muhammad, maka dia akan mengenal Allah. Barang siapa yang mengenal Allah, jahlun nafsahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hari, setiap detik kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita sudah melalui jati diri kita sendiri. Dengan hadis qudsinya, ana minallah wal alamina minni. Saya daripada Allah, saya Nabi Muhammad SAW daripada Allah, segala sesuatu daripadaku. Nah, inilah nikmatnya kita di dalam pengkajian suatu ilmu yang kita dari kecil sudah dianjurkan untuk thalabul ilmi. Bahkan thalabul ilmi itu dianjurkannya adalah minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke luang lahat. Itu untuk pembuka kita. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Muhammad. Barang siapa yang mengenal Muhammad, dia akan mengenal Allah. Barang siapa yang mengenal Allah, jahlun nafsahu, maka dia akan bodoh. Kalau sudah begitu, kita ngomong, itulah kalam Allah. Karena ada sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam.
Qudrat itu artinya Allah Maha Kuasa. Ya memang yang Maha Kuasa itu hanya Allah. Kita diberi kekuatan, itu kekuatannya dari Allah, maka kita la haula wala quwata illa billah. Kita digerakkan. Iradat. Allah Maha berkehendak. Jadi kehendaknya adalah kehendaknya Allah. Ilmun, mengetahui, pengetahuan. Yang mengetahui hanyalah Allah. Ilmun, kan Allah Maha mengetahui. Jadi kita ini tidak punya ilmu kecuali yang memberi Allah. Jadi ilmunya Allah. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Alaq yang berbunyi Allamal insana malam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Jadi kita ini nanti kalau kita sudah mau merenung, bermuhasabah, iya benar semuanya itu adalah ilmu itu dari Allah. Maka ilmu untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari itu orang syariah dikatakan al ilmu fis sutur. Ilmu itu ada di buku, ditulis-tulis. Maka itu namanya al ilmu fis sutur. Selamat datang Pak Ali. Kemudian al ilmu fis sudur. Ilmu itu di dalam dada. Ilmu itu tersimpan di dalam dada. Nah ini sudah beda lagi kalau tadi yang ditulis-tulis di buku-buku dibuka misalnya. Kalau di dada ini bagaimana bisa kita melihat dadanya seseorang bahwa dia di dalam dadanya ada berbagai macam ilmu apa saja ada situ. Nah inilah yang disebut mencari ilmu yang fis sudur ini sangat sulit sekali. Siapa yang bisa menjelaskan tentang ilmu rahasia-rahasia Allah ini? Ilmu rahasia diri, rahasia manusia. Yaitu yang al-ilmu fis sudur. Jadi semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dia ajarkan allamal insana malam ya'lam. Kalau itu disadari, subhanallah, sambil merenung, oh ilmu itu memang Allah yang memberi. Maka bagi orang yang diberi petunjuk oleh Allah, itu namanya ilham. Kalau orang yang diberi wahyu, itu nabi dan rasul. Kalau begitu, malaikat Jibril itu apa nganggur sekarang ini tugasnya? Masih tugasnya untuk memberi petunjuk, memberi ilham kepada orang-orang yang beriman. Nah itu. Jadi kalau dulu kita masih kecil, nganggur berarti kalau gitu malaikat Jibril menyampaikan wahyu, sedangkan apa itu namanya, wahyu sudah tidak ada, turun lagi. Nabi dan Rasul sudah terakhir Nabi Muhammad. Jadi untuk orang yang beriman, itu namanya diberi petunjuk, namanya ilham. Kalau Nabi dan Rasul namanya diberi wahyu. Jadi kita menyampaikan ini juga enggak ngawur-ngawur, mesti wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi menyampaikan semuanya Nabi Muhammad itu berdasarkan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis qudsi, itu hadis yang disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, tapi yang mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu fi sunnah. Kemudian al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa, kalau sudah biasa mengaji, ada orang menyampaikan ilmu, dengan dia salam, kemudian membuka dengan mukadimahnya. Bapak Ibu sudah nyambung. Oh itu nanti arahnya ke sini, ke sana sudah tahu. Ketika disampaikan itu saja sudah nyambung. Mengapa? Karena sudah kelihatan, oh ini yang disampaikan adalah wahyu Allah. Yang disampaikan ilham. Ini arahnya sudah jelas.
Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian-kajian kita setiap hari, sehingga dalam mencari ilmu itu yang 3 ini menjadi nikmat. Al ilmu fis sudur, ya kita bisa lihat-lihat buku, baca-baca. Al ilmu fis sudur, nah ini kita cari. Malah kami sering mendapatkan ilmu ini yang fis sudur ini sekarang sudah lihat itu sudah jadi ilmu. Orang yang compang-camping kah, orang model apa saja, ya kita dapat ilmu. Karena ilmu yang tersimpan di dalam dada seorang insan yang sangat rahasia tadi. Tapi kalau yang ketiga, al ilmu nurun. Nah, ilmu itu yang disampaikan jelas cahaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kemarin tentang sunnah dalam berpuasa. Kemarin tetap kita refresh, kita reset lagi. Kemarin tentu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Menyegerakan artinya pas pada waktunya. Di dalamnya itu ada rahasia cahaya, yaitu cahaya sholat maghrib. Jangan sampai lewat, itu maksudnya. Kemudian mengakhirkan, ya kasih kode nanti kan. Itu dia langsung apa ini namanya, tarhim, imsak, kemudian subuh. Nah, kita di bulan Ramadan sunnah-sunnahnya yang pertama. Zikir, baca Al-Quran. Iktikaf.